Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari perintah-perintah Allah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Quran maupun penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengetahui yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan kita meninggalkannya. Dan inilah bentuk amal soleh, bentuk keimanan kita kepada Allah merupakan tanda kebaikan seorang tersebut ketika dia beribadah kepada Allah di dunia, maka hidupnya akan baik dan juga Allah akan menjanjikan untuknya surga, kebaikan, kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini maka perlu pedoman agar selamat di dunia ini dan juga selamat di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memberikan kepada kita acuan pedoman bagi kita, yang mana beliau mengatakan, sungguhnya aku telah tinggalkan pada kalian dua urusan. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan tersesat kehidupan kalian di dunia dan juga kalian tidak akan sesat di akhirat nanti. Yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah mari kita memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran tersebut, karena memang Al-Quran Allah turunkan tujuannya bukan untuk dipajang di rumah kita, tetapi tujuannya adalah untuk kita baca dan kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang banyak kebaikan padanya, keberkahan. Jadi Al-Quran tersebut dengan kita membacanya ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ketika membacanya saja setiap hurufnya kita dinilai ibadah 10 kali lipat dan terus dilipat gandakan oleh Ta'ala, dan juga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian setelah kita baca, di antara bentuk kebaikannya yaitu dengan membacanya dan mengamalkannya, liyadabbaru ayatihi. Tujuan utama Al-Quran adalah untuk ditadabburi, direnungi dan diamalkan, sehingga waliyatadzakkara ulul albab, dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Maka Allah SWT juga berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami turunkan pada mereka kitab dan mereka membaca dengan sebenar-benarnya. Nah, inilah seorang mukmin muslim, maka dia hendaknya menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Sekarang kita akan coba mentadabburi salah satu ayat dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, meminta tolonglah kalian kepada Allah, minta tolonglah dengan cara diantaranya dengan bersabar, bertawasul pada Allah minta tolong, dan juga diikuti dengan minta tolong tersebut dengan sabar dan juga dengan melakukan salat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sekarang kita renungkan ayat yang singkat ini. Pada ayat yang pertama, pada kata yang pertama Allah menyeru sebagai perhatian agar kita memperhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah memanggil, memberi peringatan, panggilan kepada orang beriman. Yang mana apa yang dimaksud dengan iman itu sendiri? Iman adalah qaulu bil lisan. Kita mengucapkan dengan ucapan dengan lidah kita bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian wal amalu bil arkan, dan mengamalkan apa yang telah diturunkan Allah dalam Quran dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita, maka ada perintah-perintahnya baik pada mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Maka kita amalkan perintah-perintah Allah tersebut dan kita tinggalkan larangan dengan anggota tubuh kita. Wa'tiqadun bil jinan, dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar dari Allah dan itulah membawa kebaikan di dunia kita. Kemudian iman tersebut akan bertambah dengan melakukan ketaatan, ya, dan akan berkurang dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman dan Islam ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat kepada kita adalah nikmat iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa telah memberikan nikmat kepada engkau wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Jadi orang-orang mereka ada yang merasa bahwa dengan masuk Islam telah memberikan nikmat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul la tamunnu 'alaiya islamakum. Katakanlah Muhammad, sungguhnya ya kalian dengan Islam tersebut tidak memberikan nikmat sedikit pun pada Allah dan Rasul-Nya. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tapi Allah lah yang memberikan nikmat pada kalian dengan memberi tunjuk pada kalian sehingga kalian beriman. Jadi kita menjadi orang beriman ini adalah petunjuk dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah hanya memberikan kebaikan bagi orang beriman. Allah hanya menerima ibadah-ibadah dari orang-orang yang beriman. Allah menjamin orang-orang beriman ya, akan hidup baik di dunia dan mereka akan masuk surganya Allah Ta'ala di akhirat nanti. Dan ini merupakan nikmat. Berapa banyak orang di muka bumi ini tapi mereka tidak beriman kepada Allah, maka amalan mereka menjadi sia-sia. Maka kita patut syukuri nikmat iman ini. Yang mana iman ini ya ada rukun-rukun yang harus kita jaga. 6 rukun iman, dan itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kita meninggalkan ya salah satu dari rukun tersebut. Kemudian bahwa iman ini akan selalu bertambah dengan melakukan ketaatan pada Allah. Inilah bentuk rasa syukur kita pada Allah. Kita senantiasa mentaati Allah. Setiap apapun yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya maka kita kerjakan. Jangan sampai kita beralasan ini dan itu atau alasan pun apapun yang lainnya. Dan itulah ciri-ciri orang beriman, mereka pasrah pada Allah. Sebagaimana Allah SWT menyampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan orang yang beriman, mukmin maupun lelaki maupun perempuan, tidak ada pilihan bagi mereka ketika Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu hukum untuk mereka memilih
ya urusan mereka tersebut. Jadi tidak ada alasan ketika Allah sudah mewajibkan, perintahkan, mengerjakan. Dan ketika Allah melarang, tinggalkan. Itulah bentuk keimanan. Dan dengan terus senantiasa kita taat kepada Allah, maka akan terus ya bertambah keimanan kita. Dan Allah mengatakan wa may ya'sillahu rasuluh, dan barang siapa yang bermaksiat dengan Allah dan Rasulnya, maka sungguh mereka akan sesat sesat-sesatnya. Nah, maka keimanan kita ini perlu kita jaga dengan terus mentaati Allah, mempelajari, mengamalkan ya perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ista'inu. Hai orang beriman, meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta tolong ini merupakan ibadah di antara ibadah yang utama di dalam Islam. Ya. Maka kita meminta hanyalah kepada Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan apapun yang kita inginkan. Maka baik kita beribadah, ya, maka kita sangat butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah. Oleh karena itu, ketika kita mendengar seruan untuk azan mendatangi salat, ketika kita mendengar azan muazin mengatakan hayya 'alas shalah, marilah untuk melaksanakan ibadah salat, maka kita menjawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Artinya apa? Bahwa kita butuh pertolongan Allah. Kalaulah bukan Allah, maka kita tidak mampu melakukan apapun. Dan inilah rahasianya dijelaskan para ulama di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami beribadah dan kepada Engkaulah kami meminta. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan itu atas pertolongan Allah. Maka oleh karena itu, ketika kita merasa berat untuk beribadah, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, melakukan silaturahim, ketika kita merasa berat, mintalah kepada Allah agar dimudahkan. Ketika kita merasa melakukan maksiat, mintalah berlindung kepada Allah agar kita dijauhi Allah Ta'ala. Kalaulah bukan Allah yang menjaga kita, maka pasti kita tidak akan selamat di dunia ini. Maka oleh karena itu kita katakan iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami meminta apapun untuk beribadah, meninggalkan maksiat, meminta rezeki kepada Allah, ya, minta harta, apapun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri, minta tolonglah kepada Allah ya dengan sabar. Maka sabar maksudnya adalah pengertiannya menahan diri dari gelisah atau menahan diri jangan sampai berkeluh kesah, dan menahan lidah kita jangan sampai mengucapkan menunjukkan ketidakridhoan dengan ketentuan Allah SWT, takdir Allah Ta'ala. Menahan diri dari melakukan hal-hal yang menunjukkan kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah SWT. Contohnya ya, menahan diri dari memukul wajah ketika mendapat musibah, menahan diri dari membuat kerusakan ketika mendapat musibah. Inilah yang dimaksud dengan sabar. Jadi menahan diri kita, menahan ucapan kita, menahan anggota tubuh kita, yang hal-hal yang menunjukkan kalau kita tidak bersabar. Sabar itu artinya menahan diri dari hal-hal yang ada tiga. Sabar menahan diri dari bermaksiat kepada Allah SWT. Kemudian sabar untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian ketiga sabar dalam hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Nah inilah ya, sabar, pembagian sabar tersebut. Maka orang-orang yang sabar, mereka akan masuk surganya Allah SWT. Sebagaimana suatu ketika Atha dan Ibnu Abbas berbicara, yang mana Ibnu Abbas adalah guru dari Atha. Ibnu Abbas berkata pada muridnya Atha, wahai Atha, inginkah engkau melihat
seorang wanita yang berjalan di muka bumi ini, tetapi dia merupakan penduduk surganya Allah SWT, yang sudah dijadikan, yang sudah dipastikan masuk surga karena Rasulullah SAW sudah menjanjikan baginya surga. Maka ataupun penasaran, siapakah wanita yang berjalan di muka bumi ini tetapi dia sudah dipastikan penduduk surganya Allah Ta'ala di akhirat nanti? Maka Ibnu Abbas mengatakan, yaitu itulah wanita yang berkulit hitam, yang mana ketika dia selalu kesurupan, diuji Allah Ta'ala, yaitu selalu mengalami kesurupan diganggu oleh jin. Maka dia pun meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, jika engkau mau, saya akan mendoakan Allah akan menyembuhkanmu dan pasti engkau akan sembuh. Tapi jika engkau mau untuk bersabar, ya, dan bersabar atas tersebut, maka pasti Allah akan berikan padamu surga. Maka apa yang dipilih oleh wanita tersebut? Dia memilih untuk bersabar atas musibah takdir yang sudah Allah takdirkan, yaitu mengalami selalu kesurupan diganggu oleh jin. Tetapi dia meminta kepada Rasulullah SAW agar ketika dalam kesurupan supaya tidak kelihatan auratnya. Nah, inilah menunjukkan bahwa orang-orang yang sabar, baik sabar dalam selalu taat pada Allah, sabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Ta'ala, sabar atas ketentuan yang mungkin di dunia ini kadang dia merasa tidak baik, padahal itu menurut dirinya, tetapi pasti Allah ketika mentakdirkan sesuatu pasti ada kebaikan bagi orang tersebut. Di antara kebaikannya ketika dia bersabar atas hal tersebut, Allah akan membalasnya dengan surga. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Salat ini merupakan juga ibadah yang agung, yang mulia, merupakan puncak dari ibadah. Apabila salat ini baik, diterima oleh Ta'ala, maka amal ibadah yang lainnya pun diterima. Tapi ketika salatnya rusak, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun tidak akan diterima oleh Allah. Dan salat inilah yang akan senantiasa melindungi kita dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi kesulitan, apa yang beliau lakukan? Ngambil wudhu dan langsung melaksanakan sholat. Dan begitu juga ketika sumur sudah mengering, hewan-hewan sudah mati, tanaman pun mati, maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Mengajak kaum muslimin untuk sholat, meminta pertolongan Allah dengan dinamakan dengan sholat istisqa. Ketika terjadi kejadian alam yang menakutkan, gerhana matahari maupun bulan, maka Rasulullah SAW perintahkan untuk sholat. Maka sholat inilah oleh karena itu Ibnu Abbas ketika beliau saudara laki-lakinya meninggal, apa yang dilakukannya? Beliau langsung ambil wudhu dan segera melaksanakan ibadah sholat. Dan beliau mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan juga dengan salat. Ketika kita bingung dalam memilih kehidupan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka dianjurkan kita untuk melakukan salat, dinamakan dengan salat istikharah. Maka oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya hal yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya yaitu ketika dia dalam keadaan sujud. Ketika kita membutuhkan sesuatu, maka segeralah ambil wudhu dan melakukan sholat dan memintalah kepada Allah. Pasti Allah akan kabulkan. Kemudian ayat ini Allah mengakhiri dengan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka orang-orang yang bersabar mendapat perlakuan khusus dari Allah SWT. Ya, ini namakan para ulama kebersamaannya khusus, hanya diberikan pada orang-orang sabar. Selain yang khusus ini, sebetulnya semua makhluk itu dalam pantauan Allah. Allah mendengar, melihat apapun yang dilakukan makhluk, tidak ada yang luput dari Allah Ta'ala. Tapi Allah lebih mengkhususkan lagi, yaitu kepada siapa? Orang-orang yang sabar.
maka mereka akan selalu dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ayat yang singkat, salah satu bagaimana merenungkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar hikmahnya, begitu banyak kebaikan-kebaikannya. Maka oleh karena itulah mari kita baca Al-Quran dan kita renungkan bagaimana penjelasannya. Hikmah rahasia-rahasia di dalam Quran tersebut dari penjelasan para ulama pasti akan menjadikan kehidupan kita baik di dunia dan juga masuk surganya Allah di akhirat nanti ketika kita mengamalkannya. Aku qauli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha wa aqimus shalah.